Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dengan NIM 2433846 dari Prodi Teknik Mesin NK. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi metalurgi fisik tentang heat treatment atau perlakuan panas sampai ke diagram fasa Fe3C, di mana ini merupakan sebuah materi atau proses yang sangat penting dalam dunia teknik material dan manufaktur. Baik, lanjut ke slide berikut. Ini yaitu pengertian heat treatment. Jadi, apa itu heat treatment? Secara sederhana, heat treatment adalah proses memanaskan dan mendinginkan logam secara terkontrol. Bertujuan bukan untuk mengubah bentuk logam, tetapi untuk mengubah sifatnya. Bayangkan seperti memasak baja dengan mengatur suhu, waktu, dan kecepatan pendinginan. Kita bisa membuat baja menjadi lebih keras, lebih kuat, atau justru lebih lentur sesuai kebutuhan. Tujuan utamanya ada lima, yaitu meningkatkan kekerasan, kekuatan, keuletan, mengurangi tegangan dalam, dan memperbaiki struktur mikrologam. Proses ini digunakan pada baja, aluminium, tembaga, dan paduannya. Selanjutnya, kita masuk kepada klasifikasi heat treatment. Heat treatment bisa diklasifikasikan dari tiga sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan tujuan, di mana tujuan kita apakah kita ingin melunakkan, mengeraskan, memperbaiki struktur, menghilangkan tegangan, atau mengeraskan permukaan saja. Yang kedua, berdasarkan cara pendinginan. Pendinginan ini bisa dilakukan perlahan di dalam tungku, di udara terbuka, atau secara cepat dengan menggunakan teknik quenching menggunakan air atau oli. Yang ketiga, berdasarkan perubahan struktur, di mana ada yang sampai mengubah fasa logam seperti austenite menjadi martensit atau martensit. Ada juga yang tidak mengubah fasa sama sekali seperti stress relieving. Klasifikasi ini penting agar kita tahu memilih metode yang tepat sesuai kebutuhan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis heat treatment. Jenis-jenis heat treatment. Ada 6 jenis utama heat treatment yang umum digunakan. Seperti yang kita lihat pada gambar slide berikut, mana yang pertama annealing. Annealing berfungsi untuk melunakkan logam. Kedua, normalizing untuk memperbaiki struktur butir. Ketiga, hardening untuk mengeraskan. Keempat, tempering untuk mengurangi kerapuhan setelah hardening. Selanjutnya kelima, case hardening untuk mengeraskan permukaan saja. Dan terakhir, stress relieving berfungsi untuk menghilangkan tegangan sisa. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada annealing dan normalizing. Kita mulai dari dua metode pelunakan, di mana ada dua yaitu annealing dan normalizing ini. Annealing adalah di mana logam dipanaskan hingga suhu tertentu, ditahan beberapa saat, lalu didinginkan perlahan di dalam tungku. Hasilnya, logam menjadi lunak, tegangan dalam berkurang, dan struktur mikro membaik. Ada tiga jenisnya, yaitu fault annealing, proses annealing, dan spheroidizing. Kedua, kita masuk kepada normalizing, di mana normalizing ini prosesnya mirip, tetapi pendinginannya dilakukan di udara terbuka, bukan di tungku. Karena pendinginannya lebih cepat, hasilnya sedikit lebih keras dibanding annealing dan ukuran butir lebih halus dan seragam. Perbedaan kunci dari annealing dan normalizing ini yaitu annealing dilakukan atau prosesnya berlangsung di dalam tungku, di mana ini membuatnya menjadi lebih lambat ataupun lebih lunak. Sedangkan normalizing ini dilakukan atau prosesnya
di udara, di mana hasilnya lebih cepat, lebih sedikit lebih keras, dan lain-lainnya. Slide berikutnya, kita masuk kepada yang nomor 3 dan 4, yaitu tentang hardening dan tempering. Hardening, yaitu sebuah proses di mana logam dipanaskan sampai fasa austenite, lalu didinginkan sangat cepat. Proses ini disebut quenching. Quenching biasanya menggunakan air, oli, atau larutan garam, sehingga hasilnya terbentuk struktur martensit yang sangat keras, tapi ada risikonya, yaitu logam jadi rapuh dan ada tegangan dalam. Makanya setelah hardening ini biasanya dilakukan tempering. Baiklah, kita masuk pada apa itu tempering. Tempering yaitu proses di mana logam itu dipanaskan kembali pada suhu yang lebih rendah dari suhu kritis. Tujuannya untuk mengurangi kerapuhan tadi, di mana ini bisa berfungsi untuk meningkatkan ketangguhan dan menyeimbangkan kekerasan dengan keuletan. Baiklah. Selanjutnya, kita masuk kepada case hardening. Case hardening atau nama latinnya yaitu pengerasan permukaan. Pengeras permukaan ini unik karena kita tidak dapat mengeraskan seluruh logam, hanya bagian luarnya saja. Bagian intinya tetap ulet dan tangguh. Mengapa? Bayangkan roda gigi. Permukaannya harus keras agar tahan gesekan, tapi bagian dalamnya harus tetap ulet agar tidak patah saat terkena benturan. Ada 3 metode utama, yaitu yang pertama, carburizing, di mana logam dipanaskan dalam media kaya karbon pada suhu 900 sampai suhu 950 derajat Celcius. Karbon berdifusi ke permukaan lalu dikeraskan dengan quenching. Kedua, nitriding menggunakan amonia pada suhu 500 sampai 550 derajat Celcius. Tidak perlu quenching karena nitrogen yang membentuk lapisan nitrida sangat keras. Yang ketiga, cyaniding atau carbonitriding, di mana ini merupakan kombinasi karbon dan nitrogen sekaligus, sehingga kiadening ini atau karbon nitriding ini perlu menggunakan garam sianida cair. Selanjutnya, kita masuk pada stress relieving and solubilizing treatment. Ini adalah dua metode terakhir yang lebih spesifik. Stress relieving. Apa itu stress relieving? Jadi, stress relieving adalah suatu proses di mana dilakukan setelah proses permesinan, pengelasan, atau pendinginan yang tidak merata sehingga logam menyimpan tegangan internal yang bisa menyebabkan distorsi atau retak. Solusinya, panaskan logam pada suhu 500 sampai 650 derajat Celcius, tahan beberapa waktu, lalu dinginkan secara perlahan. Maka tegangan tadi akan hilang. Dimensi produk jadi lebih stabil. Dan selanjutnya kita masuk pada solubilization treatment, di mana langkah atau proses ini dilakukan untuk baja tahan karat atau paduan aluminium yang bertujuan untuk melarutkan fasa-fasa pengendap seperti karbida agar menyatu kembali menjadi larutan padat yang homogen. Caranya yaitu panaskan tinggi hingga sampai semua larut, lalu kencing secara cepat agar tidak sempat mengendap lagi. Baik, lanjut. Kita masuk pada ringkasan proses heat treatment atau baja ini, di mana untuk memudahkannya kita dapat melihat pada tabel berikut. Dapat prosesnya ada 7 tujuan utama yang dapat kita baca sesuai dengan tabel atau data tersebut. Atau saya jelaskan di mana annealing dan normalizing ini keduanya di atas suhu kritis. Bedanya di media pendingin. Hardening juga di atas suhu kritis, tapi pendinginannya cepat.
Lalu tempering justru di bawah suhu kritis, di mana cash hardening kisaran 800 sampai 950 derajat Celcius. Lalu stress relieving cukup di 500 sampai 650 derajat Celcius paling rendah. Terakhir, solubilization di suhu tinggi variatif tergantung materialnya. Kita masuk slide selanjutnya di mana kita akan membahas diagram fasa Fe3C. Ini adalah peta jalan bagi ilmu metalurgi. Diagram yang dapat kita lihat pada slide ini adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara temperatur kandungan karbon dari 0% hingga 6,7% serta struktur mikro yang sudah terbentuk dalam slide berikut materinya. Ada beberapa fasa utama yang perlu diingat, di mana ferrit yang lunak dan ulet, austenit yang stabil di suhu tinggi dan menjadi dasar semua heat treatment, commentated yang sangat keras dan getas, serta perlit yang merupakan campuran lamellar ferrit dan cemented. Dan ada tiga titik reaksi penting seperti eutectoid di suhu 727 derajat Celcius, eutectic di suhu 1147 derajat Celcius, dan peritektik di suhu 1403 derajat Celcius, di mana garis 727 derajat Celcius itu sangat penting, di mana disinilah batas antara austenit dan struktur suhu rendah. Semua proses hardening harus melewati suhu ini dahulu. Lanjut, kita masuk pada klasifikasi baja berdasarkan karbon. Pertama, dapat kita lihat pada tabel dan saya akan jelaskan di mana yang pertama kita membahas hipoeutectoid, di mana ini proses yang mengandung karbon di bawah 0,76%. Strukturnya terdiri dari ferrit dan perlit. Makin tinggi karbon, makin banyak perlit, serta makin keras. Kedua, eutectoid tepat di bawah suhu 0,76% karbon. Seluruh strukturnya adalah perlit 100%. Ini adalah titik keseimbangan sempurna. Yang terakhir, hypereutectoid, di mana karbon antara 0,76% hingga 2,14% mulai muncul sementit yang keras dan getas di batas border. Di bawah semua itu perlu dicatat, baja memiliki kandungan karbon 0,008% hingga 2,14%, di atas 2,14% hingga 6,7% sudah masuk kategori besi tuang, di mana titik lebornya lebih rendah, sering mengandung fase ledeburit. Lah, kita masuk ke slide terakhir tentang kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari kedua materi yaitu heat treatment adalah proses fundamental untuk meningkatkan sifat mekanik logam tanpa mengubah bentuknya, di mana setiap metode memiliki tujuan dan kondisi yang berbeda. Sesuai pemilihan yang tepat sangat menentukan kualitas produk akhir. Kita masuk pada diagram fasa Fe3C. Ini adalah paduan ilmiah yang tidak bisa dipisahkan dari proses heat treatment pada baja. Karena dengan memahami dan menerapkan proses yang benar, umur pakai atau komponen logam bisa meningkat secara signifikan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.